dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Nopriadi, Saya Michelle Putri, saya Salita, saya Olivia. Di sini kami akan memaparkan topik. Prinsip perencanaan pembelajaran. Ayo kita masuk ke dalam pembahasan. Baik teman-teman, kita masuk ke dalam topik yang pertama, yaitu mengapa perencanaan pembelajaran itu penting. Jadi, perencanaan pembelajaran itu penting karena jadi arah dan panduan supaya proses belajar lebih teratur, lebih efektif dan sesuai tujuan. Dengan perencanaan pembelajaran yang baik, mempermudah guru menilai hasil belajar siswa dan meningkatkan kualitas pengajaran secara teratur. Nah, teman-teman, di sini saya akan memberikan contoh satu analogi, yaitu guru tanpa persiapan. Nah, coba bayangin, ada guru masuk ke dalam suatu kelas tanpa adanya persiapan, hanya nulis di papan kasih tugas, terus muridnya bengong, ngantuk, bahkan nggak paham. Itu tandanya nggak ada perencanaan sama sekali yang diberikan oleh guru. Padahal guru itu kayak arsitek butuh denah, guru butuh blueprint juga, namanya perencanaan pembelajaran. So, perencanaan itu penting banget biar pembelajaran itu nggak kehilangan arah. Baik, kita masuk dalam pengertian prinsip. Perencanaan pembelajaran. Definisi prinsip itu sebenarnya aturan main atau cara berpikir guru saat bikin rencana belajar. Nah, kalau komponen itu diibaratkan bahan masakan, kayak beras, sayur, bumbu. Nah, prinsip itu cara masaknya harus higienis, seimbang, dan sesuai selera yang makan. Jadi, intinya, tanpa prinsip, perencana bisa lengkap, tapi rasanya hambar. Ibaratkan, di dalam pembelajaran, tanpa adanya perencanaan, pembelajaran itu tidak dapat mencapai tujuan dengan baik. Kita masuk ke dalam pembahasan yang ketiga, urgensi prinsip dalam menyusun RPP atau modul ajar. Mengapa prinsip dibutuhkan agar rencana tidak hanya menjadi formalitas? Nah, karena nggak ada prinsip, RPP bisa lengkap, tapi kaku, kering, bahkan nggak nyambung sama kebutuhan siswa. Dengan prinsip rencana belajar, jadi fokus ke siswa, bisa memotivasi dan fleksibel. Adapun contohnya, kalau guru pakai prinsip psikologi positif, cukup kasih apresiasi kecil, kayak bagus jawabanmu untuk hasil benar, itu bisa bikin siswa semangat. Atau pakai prinsip integrasi teknologi, jadi nggak cuma nulis di depan papan tulis, tapi bisa cover atau isi, bisa kelasnya lebih hidup. Halo teman-teman, di sini kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu 8 prinsip utama perencanaan pembelajaran. Yang pertama, berorientasi pada tujuan pembelajaran. Setiap kegiatan belajar harus jelas arahnya. Tanpa tujuan, siswa bisa bingung, seperti naik bus, tahu tujuan akhirnya. Tujuan menjadi paduan untuk menentukan materi, metode, dan evaluasi. Nah, untuk contoh sederhana, kalau tujuan pembelajaran adalah membuat teks pidato, berarti siswa nggak cuma baca teori, tapi langsung latihan menulis dan tampil di depan kelas. Jadi, semua kegiatan harus mengarah ke tujuan itu. Masuk ke poin yang kedua, berpusat pada peserta didik. Siswa adalah subjek utama, bukan penonton pasif. Guru hanya fasilitator yang membimbing proses belajar. Prinsip ini membuat siswa aktif berpikir dan belajar sesuai kemampuannya. Untuk sederhana, guru memberi soal bertingkat, mudah, sedang, sulit. Siswa bisa memilih sesuai kemampuan mereka, tetapi ikut belajar tanpa merasa tertinggal. Nah, untuk penekanannya, fokusnya bukan guru yang aktif, tapi siswa yang belajar. Guru hanya membimbing dan memotivasi siswa. Baik, kita masuk ke dalam prinsip yang ketiga, sistematis dan terstruktur. Belajar lebih efektif kalau materi disusun runtun, dari sederhana ke kompleks, dari teori ke praktik. Struktur yang jelas membantu siswa mengikuti alur belajar tanpa suatu kebingungan. Contoh, belajar fotosintesis dimulai dari tanya jawab tentang tumbuhan, lalu teori proses fotosintesis, lalu praktik
percobaan tanaman, kemudian refleksi, diskusi hasil percobaan yang telah kita buat. Penekanannya, kalau belajar runtut, siswa lebih gampang memahami dan mengingat materi apa saja yang telah diberikan. Lalu kita masuk ke yang keempat. Materi akan lebih mudah dipahami kalau dikaitkan dengan kehidupan nyata. Siswa merasa belajar itu penting dan berguna, bukan sekedar teori. Contoh sederhananya, belajar ekonomi. Konsep permintaan dan penawaran bisa dikaitkan dengan harga cabai atau tiket konser. Siswa langsung bisa lihat penerapannya sehari-hari. Lalu penekanannya, siswa merasa belajar itu penting kalau materi nyambung dengan kehidupan mereka, sehingga hal tersebut tidak membuat mereka kebingungan, melainkan membuat mereka lebih paham tentang materi-materi yang diberikan. Hai teman-teman, di sini kita masuk ke unsur yang kelima, yaitu fleksibel dan adaptif. Guru harus siap mempersiapkan perubahan kondisi di kelas. Metode dan media bisa disesuaikan agar pembelajaran tetap efektif. Nah, contoh sederhananya, ketika listrik mati sehingga proyektor tidak bisa dipakai, guru bisa ganti dengan diskusi kelompok atau permainan eduktif. Nah, guru fleksibel tetap bisa mengajar efektif meski kondisi berubah. Untuk unsur yang keenam, itu pengalaman belajar bermakna. Nah, belajar lebih melekat kalau siswa mengalami sendiri, bukan hanya mendengar atau membaca teori. Pengalaman nyata membuat kondisi lebih mudah diingat. Nah, contoh sederhananya, belajar hukum Newton, siswa dorong meja belajar untuk merasakan gaya dorong, baru paham konsep gaya dan gerak. Nah, pengalaman nyata lebih membekas daripada teori semata. Baik, kita masuk ke dalam prinsip yang ketujuh, yaitu keterpaduan dan kesinambungan. Materi harus saling berkaitan, baik antara topik maupun antar jenjang pendidikan. Keterpaduan memudahkan siswa membangun pengetahuan secara berkelanjutan. Contoh sederhananya, belajar lingkungan di SMP menjadi dasar pemahaman trigonometri di SMA. Siswa melihat hubungan materi lama dengan materi baru. Menekankan belajar adalah proses berkelanjutan, bukan potongan lepas yang tidak menyambung. Nah, kita masuk ke dalam prinsip yang ke-8, efektivitas dan efisiensi. Waktu dan energi terbatas menjadi harus dipakai seefektif mungkin. Bukan soal lama waktu, tetapi bagaimana kegiatan belajar dilakukan secara tepat sasaran. Contoh sederhananya, dalam 1 jam pelajaran 10 menit untuk menjelaskan materi, 20 menit untuk diskusi, 20 menit untuk presentasi siswa, 10 menit untuk refleksi. Penekanannya, belajar itu bukan soal lama waktunya, tetapi seberapa tepat penggunaannya untuk mencapai tujuan. Baik, kita masuk dalam pembahasan yang kelima, tantangan dalam penerapan prinsip. Kendala guru seperti ceramah, keterbatasan sarana, jumlah siswa pasti banyak. Misalnya di lapangan tempat guru mengajar ada tantangannya, misalnya guru nih masih terbiasa ceramah, fasilitas terbatas atau muridnya yang terlalu banyak. Tapi hal itu bisa diatasi loh dengan kreatif. Guru bisa pakai benda yang sederhana, bikin permainan edukatif atau pakai diskusi kelompok kecil. Dan tantangan pasti ada, tapi prinsip membantu guru punya arah dan solusinya. Baik teman-teman, kita masuk ke dalam kesimpulan. Teman-teman, perencanaan pembelajaran itu penting seperti sebuah kompas bagi guru, supaya arah dan jalannya itu jelas. Ada 8 prinsip yang perlu diingat oleh seorang guru, yaitu pertama, tujuan, peserta didik, sistematis, kontekstual, fleksibel, pengalaman, kesinambungan, dan efektif dan efisien. Intinya teman-teman, prinsip-prinsip ini harus dipakai oleh seorang guru untuk pembelajaran, bukan hanya sekedar formalitas saja, tetapi pengalaman belajar yang benar-benar bermakna bagi semua siswa. Jadi, kalau seorang guru menjalankan prinsip-prinsip atau perencanaan pembelajaran ini, pembelajarannya akan bisa lurus dan tertuju dan terarah.
Jadi, jika prinsip pembelajaran ini dijalankan dengan baik, maka proses pembelajaran akan berjalan dengan lancar. Hai, sekian yang dapat kami sampaikan dengan topik Prinsip perencanaan Pembelajaran dan jangan lupa di like, komen subscribe, and share. dadah. Terima kasih.